konsepnya apa? Ini weddingnya konsepnya apa? Misalnya konsep Disney gitu, jadi semua berpakaian ala-ala Disney. Ada yang karakter princess, ada yang karakter putri tidurnya, Sleeping Beauty. Jadi seperti itu. Jadi nanti konsep wedding apa itu untuk memudahkan kita. Oh apa sih maksudnya? Nah jadi kalian harus tetap mendesain dari tugas dua ini ya. Creative thinking kalian itu di konsep rancangan ya. Jadi keluaran problem statementnya itu selalu terikat-terikat terus dengan ini. Kenapa tiba-tiba ruang kalian itu kalau tadi disyaratkan pemberi tugas 16 meter menjadi 15 atau menjadi 18. Itu adalah pemecahan kalian gitu ya terhadap problem statement yang kalian ajukan. Oke. Dan realisasinya itu bisa di lapangan. Jangan salah, nanti gambar-gambar bubungnya ya, pertemuan-pertemuan atapnya ya kalian harus sudah mahir juga di situ. Kalau saya buat tinggi bangunan 4 meter ekologikal enggak? Gitu-gitu. Jadi prinsip-prinsip dari tema yang diminta sama pemberi tugas diperhatikan. Sehingga semua desain dari kelas-kelas studio 1 ini betul-betul eco house, tanda tanda pisah tadi green home masing-masing silakan menginterpretasi setiap tema menjadi konsep rancangannya. Oke, berhubung kayaknya kita putus-putus sambung, mungkin kalian bisa diskusi lah ya, diskusi tentang apapun itu, termasuk nanti kalian berasistensi dengan dosennya masing-masing. Jadi ini adalah closing statement dari Ibu, karena yang jamnya udah tidak pas lagi, Ibu rasa sih udah cukup. Kalau lain-lainnya kita berasistensi ke dosen masing-masing. Mudah-mudahan lancar ya. Kadang-kadang hambatannya dari dosen yang asistensi, kadang-kadang hambatan tertentu yang harus kita ini ya kita hilangkan seminimal mungkin pertemuan-pertemuan yang saling apa ya, saling memberi masukan itu, saling berkomunikasi dengan baik sehingga yang kalian kerjakan di studio PA1 ini completely kalian adalah mahasiswa yang sudah lepas dari studio 1 dengan segala kemahiran yang sudah ditargetkan ya menjadi tujuan dari RPS tujuan mata kuliah setiap mata kuliah. Oke. Jadi masing-masing silakan berasistensi. Kalau kelas nanti Ibu mau diskusi dulu dengan Bu Hilma, enaknya seperti apa ya? Memang akan Ibu beri juga sih luasan apa skenario yang Ibu inginkan untuk kebutuhan ruang. Ini bicara tentang kebutuhan, walaupun di dalamnya itu ada needs juga, ada wants juga ya. Jadi keluarannya itu betul-betul kebutuhan gitu. Artinya walaupun nanti ada wants begitu Ibu kasih meter persegi karena ini karena itu kita anggap semua adalah needs ya, belum ada intervensi dari analisis terhadap wants karena itu subjeknya kita sendiri. Jadi subjeknya kita sendiri kita anggap istilahnya tetap adalah needs. Oke, jadi arsitek itu membuat program ruang, aktivitasnya ada, kebutuhannya ada, standar ada, jangan sempat fail dalam standar. Jangan minimalnya itu minimal yang jadi salah ya. Jadi kalau kamu bisa meminimal itu dalam hal apa? Mungkin itu karena dapurnya itu adalah dapur keluarga yang sibuk, dapur apartemen, dapur rumah tinggal, ada perbedaan-perbedaan tertentu. Oke, kalau rumah tinggal pun, kalau dia misalnya pemiliknya ini kerjanya ini banyak di luar, banyak berkantor, pulang untuk tidur, ada yang membuat tempat tidurnya lebih ini ya lebih kosong gitu, jadi nggak ada lagi aktivitas lain selain bobok di dalam kamar. Dan kalian buat toilet, silahkan berasistensi masing-masing. Jadi kira-kira itulah ya untuk sederhana
dari pengertian sebuah program ruang arsitek. Karena ini juga kalian given ya ada batasan, ada kebutuhan ruang yang sudah ditetapkan, ya bergeraklah di situ dulu. Karena kalau kalian menjadi subjek diri sendiri ya atas kebutuhan ruangnya, bisa sebenarnya. Jadi sama aja kesulitannya ya. Kalau pemberi tugas kayak gini, udah buat tor sama kalian dibebaskan, sama aja kesulitannya. Tetap panduannya batasannya cuma 60 meter, couplingnya 100 meter. Di situ saja batasan kalian. Kalau lain-lainnya kesulitannya nanti yang mengorganisasi setiap aktivitas sehingga tercapailah batasan tadi luasannya 60 meter persegi untuk setiap ruang-ruang yang dibutuhkan oleh pemberi tugas. Oke, bisa aja kalian menganggap kalianlah dia subjeknya, tapi ini tidak ya, kayaknya tidak. Coba nanti saya diskusi sama Bu Hilma, kayaknya mending kita kasih aja. Kalau lokasi terserah ya. Kalau dapat Bu, ini saya di sekitar sini karena saya paham betul ini daerah sini saya hafal nih bahwa nanti GSB-nya segini, tampilan bangunannya pun eh, ya menarik lah nanti kalau tiba-tiba muncul di situ desain eco house atau green home tadi di situ. Oke, istilah green home sama eco house setelah ini green home ini Ibu penasaran, nanti coba Ibu cari referensi apa itu ya pengertian, karena pengertian itu kan macam-macam titik tolaknya, konteksnya macam-macam. Jadi Ibu cuma penasaran soal green home, karena home itu kan homely ya, jadi kalau greennya itu di mana gitu. Oke, apakah para pemilik itu pengen green ya? Gimana ini kita ini cuman berapa orang nih? 42. Jadi kalau memang sudah apa ya, sudah tersampaikan apa maksud pertemuan kelas gabungan ini, jangan diharapkan ini sebagai kuliah prosper ya, bukan. Dilatar belakangi dari sebuah profesi programmer di arsitektur seperti ini, programmer di bidang lain seperti ini. Dan sekarang yang namanya programmer itu bukan milik kita lagi, kita tetap arsitek, cuman pekerjaan kita ada juga memprogram. Pemikirannya tetap didasarkan eh, pemikiran analitik yang objektif dan rasional. Oke, kita nggak berbicara soal fenomena-fenomena, kita berbicara soal hal-hal yang rasional untuk menyelesaikan sebuah permasalahan arsitektural. Salah satunya permasalahan arsitektural dimulai dari problem seeking sehingga semuanya completely ada statement-statement atas masalah arsitektural untuk menciptakan sebuah desain ya, bukan menciptakan mengorganisasi sebuah proyek sehingga terjadi sosok bangunan. Sosok bangunan itu memang harus bisa dibangun. Jangan nanti bubungnya mencong sana, mencong sini. Wah, ketemu bubung seperti ini tidak mungkin. Kalau ketemu bubung seperti ini dengan dinding mengakibatkan banyak apa ya, rembes. Nah, itu pemecahan-pemecahan teknis kalian latih ya. Jadi bagaimana, jangan sembarangan karena itu apa ya, membuat pemilik nantinya pening. Baru 3 bulan rumah sudah bocor-bocor. Ah, ini kena marah nih arsiteknya nanti. Malah kita diejek-ejekin. Oke, bukan kesalahan tukang sebenarnya. Ya kita bisa aja apa ngelak-ngelak. Itu mungkin tukangnya nggak pas itu waktu mengerjakan ini. Padahal tidak ada kesalahan desain di situ. Sehingga masalah rembes, masalah apa itu terjadi. Itu bisa kesalahan desain. Jadi kalian perhatikan bagian-bagian mana kalian sodorkan. Karena ini proses mencari ilmu, ya silakan buat, kita tidak akan tahu yang betul kalau tidak tahu ada yang salah. Oke, kita tahu salah karena kita tahu betul, kita tahu betul karena kita pernah salah. Oke, jadi gimana ini kelas? Gimana? Kita close ya?
biar bisa masing-masing entah mau aktivitas yang lain lah, entah mau siap-siap mandi atau apa saja untuk kebahagiaan dunianya. Boleh dong bahagia. Ayo anak-anak, gimana kita tutup kelasnya, roomnya? Ceris dan siapa tadi? Debbie? Debbie? Yang ngundang ini barusan Debbie ya? Yang lain nggak bereaksi nih. Debbie, Ceris, kita close ya, kelas pakat ya. Baik ya, Kalau Bu. oke ya, mudah-mudahan berguna lah yang Ibu sampaikan walaupun sedikit. Apapun itu. Jadi selamat bekerja, tetap semangat, apapun yang didapat dari kecil maka jadi besar. Oke, dari tidak tahu menjadi tahu itu yang paling perlu. Ya, ini emak-emak lagi ngasih nasihat. Oke, anak-anak, Ibu izin live ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ya. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Ibu izin live. Sebentar.